Tekanan pandemi COVID-19 yang menggerogoti dunia usaha dihadapi Grab Indonesia sebagai tantangan sekaligus peluang. Neraca usaha sempat menurun di awal pandemi. Grab Indonesia lambat laun bangkit dengan aneka inovasi. Grab Indonesia ditantang untuk menjawab jargonnya. Apa formula Rizky Kramadibrata, Presiden of Grab Indonesia di tengah badai pandemi? Bersama saya Rudian Danu, inilah CEO Talks. Grab Indonesia sudah 7 tahun beroperasi di Indonesia. Berjalan mulus selama 6 tahun, namun 1 tahun terakhir neraca usaha Grab Indonesia mengalami guncangan. Sama seperti dunia usaha lainnya, Grab tertekan oleh pandemi COVID-19 dari sisi bisnis. Pengguna Grab merosot tajam akibat pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Namun, perusahaan yang mengutamakan pelayanan ini tetap beroperasi dengan berbagai inovasi dan kreasi. Selain melakukan inovasi dalam sistem pekerjaan, perusahaan juga fokus pada pengembangan lini usaha. Baik, saat ini sudah bersama saya Presiden of Grab Indonesia, Rizky Kramadibrata. Apa kabar, Pak? Kabar baik, Mas Rudi. Sehat ya, Pak ya? Baik juga ya. Sehat, terima kasih. Mungkin bisnis yang mungkin agak sedikit kurang sehat, Pak ya, selama pandemi ini? Kita semua sama lah ya, dengan seluruh dunia tentunya terdampak, tapi kita semua harus adjust. Oke. Nah, ini apa yang dilakukan sama Grab Indonesia, Pak, untuk adjust dengan situasi pandemi COVID-19 ini? Ya, terima kasih Mas Rudi. Tentunya kita harus agile ya dalam hal ini. Ini pandemi ini bukan hanya melanda Indonesia, tapi tentunya seperti saya katakan tadi melanda seluruh dunia. Dan penting sekali di sini adalah setiap bisnis menyesuaikan bukan hanya terhadap pandemi ini, tapi juga terhadap kebutuhan masyarakat. Ketika pandemi ini berlangsung, tentunya banyak yang berubah. Di antaranya adalah mobilitas tentunya menurun. Tapi kita lihat di sini ada peluang di mana justru kami bisa menjadi solusi untuk masyarakat Indonesia melalui layanan kami, yaitu layanan serba bisa Super App. Kami di sini menawarkan kepada masyarakat solusi ketika pandemi dan juga menawarkan kepada mitra-mitra kami, apakah ini mitra pengemudi, UMKM, merchant maupun kios, untuk mereka bisa sama-sama bangkit. Kuncinya di sini adalah kemampuan kami bangkit menawarkan layanan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Tentunya banyak sekali ya kebutuhan masyarakat, bukan hanya mobilitas, tapi juga kita bisa lihat delivery, ini menjadi hal yang sangat penting, di mana food delivery juga menjadi keseharian bagi masyarakat. Dan tentunya masyarakat juga di sini melihat banyak juga ya yang harus sehari-harinya memenuhi kebutuhan sehari-hari kayak beli belanjaan, kemudian kirim dokumen dan lain-lain. Melalui aplikasi serba bisa Grab, kami memberikan layanan-layanan ini melalui tentunya GrabFood, Grab Express, GrabMart, dan masih banyak lagi layanan-layanan di mana bukan saja kami mampu memenuhi kebutuhan masyarakat ketika pandemi, tapi kami juga mampu menjawab tantangan untuk bisa memenuhi aktivitas masyarakat ini melalui layanan-layanan UMKM kami. Dan ini ada jutaan UMKM yang kesehariannya menggantungkan pendapatannya dari platform Grab. Dan melalui teknologi, kami yakin kami bisa menjalankan ini karena kami memiliki misi yaitu Grab for Good, yaitu teknologi Grab untuk kebaikan. Oke, ini artinya ada semacam kerjasama antara Grab selain dengan mitra pengemudi, juga ada UMKM tadi kalau saya tidak salah dengar. Ya, jadi UMKM di sini Mas Rudi adalah usaha mikro, kecil dan menengah, yang termasuk di dalamnya adalah mitra pengemudi sendiri ini adalah UMKM yang tersebar di seluruh Indonesia ya. Kemudian tentunya untuk mitra merchant makanan ini juga adalah kebanyakan adalah UMKM dan semuanya adalah UMKM nasional di Indonesia. Kemudian juga di jaringan platform kami ada kios. Jadi ini ada kalau istilah rileksnya warung online ya di sini, warung online di mana para agen atau kios ini terhubung dengan platform digital kami. Nah, mereka inilah yang kita sebut dengan mitra-mitra dan mereka inilah adalah mitra-mitra UMKM yang tergabung dalam platform Grab. Ini yang dimaksud warung online ini maksudnya gimana? Apakah memang sekarang ini misalkan sebelum ada Super App ini ada warung-warung offline yang kemudian terus diajak untuk bekerja sama untuk menjadi warung online di aplikasi Grab atau bagaimana? Jadi kami memiliki salah satu layanan yang kami sebut dengan Grab Kios.
GrabKios ini memberdayakan baik agent maupun pengusaha warung di sini untuk bisa masuk ke dalam platform digital. Apa saja yang bisa mereka manfaatkan dengan bergabung di platform Grab ini? Tentunya selain menjalankan aktivitas sehari-harinya, mereka bisa menjual produk-produk atau layanan digital seperti misalnya penjualan pulsa, kemudian juga pembayaran tagihan, bills. Tapi juga sangat penting di sini mereka juga diberdayakan melalui produk-produk digital kami yang kami juga kerjasamakan dengan startup yang tergabung dalam Grab Ventures Velocity, inisiatif kami untuk memberdayakan startup. Jadi apa yang bisa mereka lakukan? Di sini mereka bisa melakukan misalnya pengiriman uang antar GrabKios ini, kemudian juga ada bentuk-bentuk tabungan untuk para pelanggannya. Nah, hal-hal seperti inilah yang bisa membangkitkan ekonomi, karena bukan saja tadi yang saya sebutkan mitra pengemudi ataupun pengusaha makanan, tapi bahkan agent dan warung-warung ini pun bisa memanfaatkan teknologi Grab dan menambah penghasilan mereka sehari-harinya. Ini kontribusinya sudah berapa banyak terhadap revenue Grab, Pak Rizky? Mungkin kalau kita bicara revenue itu terlalu spesifik ya, tapi lebih kepada dampak ekonomi. Okay. Jadi di tahun 2018 melalui studi Tenggara Research yang di bawah CSIS, dampak ekonomi yang diberikan Grab kepada ekonomi Indonesia ini melalui mitra-mitra ini adalah sejumlah 48,9 triliun rupiah. Cukup besar ya. Kemudian di tahun 2019 studi yang sama menunjukkan bahwa dampak ekonomi terhadap ekonomi Indonesia yang diberikan Grab melalui para mitra-mitra ini adalah sejumlah lebih dari 77 triliun rupiah. Dan kami lihat bukan saja hal-hal tersebut, tapi juga ada hal-hal yang di luar angka-angka ini juga memberikan dampak, yaitu kebanyakan misalnya mitra-mitra pengemudi kami itu 30% dari mereka itu sebelumnya tidak memiliki pekerjaan. Sehingga ini memberikan faktor bahwa kontribusi kami turut membantu kekurangan lapangan kerja melalui potensi penghasilan keuangan lewat platform kami. Kemudian juga di mitra-mitra GrabFood juga sejumlah dari mitra-mitra ini mampu untuk memberikan lapangan kerja buat para pekerjanya untuk menyediakan layanan makanan mereka. Oke, saya percaya memang aplikasi seperti Grab dan apa yang dilakukan oleh Grab itu akan memberikan dampak sangat positif terhadap perekonomian secara nasional. Tapi untuk hal-hal yang baru, layanan-layanan baru Grab itu sekarang pertumbuhan mitranya seperti apa, Pak Rizky? Ya, ini yang penting ya, di mana ketika pandemi ini tentunya Grab harus melakukan strategi bisnis menghadapi pandemi ini. Tentunya mungkin di awal kebanyakan dari masyarakat, termasuk Mas Rudi juga mungkin di sini, menganggap Grab adalah layanan untuk mobilitas atau transportasi, atau istilahnya ride hailing ya. Tapi kami sekarang sudah bukan sekedar ride hailing lagi, kami telah menjadi aplikasi serba bisa atau super app. Nah, penting sekali untuk mitra-mitra ini ketika masa pandemi melakukan pelayanannya lebih banyak dari sekedar mengantarkan orang. Karena kita lihat terjadi perubahan behavior ya, di mana biasanya orang pergi dari point A ke point B. Saat ini lebih kepada apa yang menjadi tujuan mereka di point B itu dipenuhi di point A mereka. Jadi barang-barang dikirim, layanan diantarkan dan lain-lain. Yeah. Mitra-mitra pengemudi kami yang dulunya fokusnya hanya kepada pengantaran orang, saat ini mereka bisa melakukan bermacam-macam aktivitas, mulai delivery makanan, delivery barang, kemudian mereka juga bisa melakukan beberapa aktivitas mungkin penjualan pulsa dan lain-lain. Ini adalah hal yang sangat penting. Dan bagi kami memastikan bahwa aktivitas mereka ini pada level yang produktif, ini adalah hal yang sangat diutamakan, terutama melalui penggunaan teknologi. Ya. Kita lihat juga banyak sekali mitra-mitra merchant makanan melalui GrabFood juga banyak diuntungkan dari adanya teknologi ini, karena tentunya terjadi perubahan behavior dari masyarakat. Dan mereka merasakan sekali bagaimana impact atau dampak positif dari adanya teknologi pengantaran makanan ini, karena ketika dilakukan PSBB atau PPKM di sini, ini sangat penting mereka bisa terus menjalankan usahanya, di mana menjalankan usaha adalah melalui delivery layanan antar.
Pak Rizky, kita jeda sebentar. Kita akan lanjutkan di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, CEO Talks masih akan kembali. Kembali di CEO Talks, kita masih bersama Presiden of Grab Indonesia, Rizky Kramadibrata. Pak Rizky, ini kalau kita bicara kinerja bisnis selama 2020, banyak yang sangat terdampak dan terpukul bahkan, Mbak. Dan di antara bisnis-bisnis itu banyak yang pada akhirnya gulung tikar. Kalau kita melihat Grab Indonesia yang sampai sekarang bertahan, dan tadi juga dikatakan bahwa sebetulnya secara scale bisnisnya juga sudah mulai kembali seperti sebelum pandemi. Koreksi kalau saya salah, Pak. Betul, betul. Oke, baik. Nah, tapi selama 2020 itu dampaknya seperti apa, Pak? Sampai berapa persen misalkan kalau kita bicara pengurangan laba mungkin, atau bagaimana? Atau masih positif sebetulnya selama 2020? Mungkin saya jawab dulu ya. Pertama adalah dampak bisnis untuk Grab ya di sini ya, Grab Indonesia. Tentunya layanan mobilitas seperti saya sebutkan tadi mengalami penurunan ketika pandemi. Hal ini tidak terelakkan. Tapi kemudian kami melihat peluang di sini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan juga bisa meredefinisi layanan kami dan juga membantu para mitra-mitra UMKM yaitu mitra pengemudi, mitra merchant foods dan kios dan lain-lain pada waktu yang bersamaan. Yaitu kami meluncurkan beberapa inovasi baru, yaitu layanan untuk pembelian barang sehari-hari melalui GrabMart. Kemudian juga ada layanan untuk bisa orang membeli dari satu tempat tertentu yang tidak ada di dalam aplikasi kami melalui Grab Assistance, melalui pengiriman barang dan lain-lain. Bahkan kami juga ada layanan telemedicine. Sehingga memang level dari revenue saat ini dengan segala inisiatif ini, alhamdulillah kita sudah kembali ke level yang sebelumnya. Nah, tapi penting juga untuk melihat di sini bagaimana kami dengan inovasi kami dan juga dengan teknologi bisa melayani apa yang menjadi misi kami, yaitu Grab for Good, yaitu teknologi Grab untuk kebaikan. Salah satu contohnya itu misalnya ada Sweet Sunday Ice Cream. Ini pengusaha UMKM di bilangan Yogyakarta. Pengusahanya namanya Mas Andromeda. Jadi Mas Andromeda ini pengusaha muda yang luar biasa. Tapi seperti kebanyakan orang ketika pandemi usahanya turun drastis. Bahkan pendapatannya turun sekitar 80% ketika pandemi. Usaha Sweet Sunday Ice Cream ini tadinya adalah business to business, yaitu B2B, dia menjual produk-produk ice creamnya ini ke pengusaha-pengusaha hotel, perhotelan biasanya. Kemudian mereka melakukan redefinisi dari usahanya, masuk ke business to customers atau B2C melalui layanan GrabFood. Di sini usahanya, pendapatannya Mas Andromeda melalui Sweet Sunday Ice Cream-nya ini bisa bangkit 85%. Lebih dari itu, beliau bahkan bisa mempekerjakan 25 kerja karena bisnisnya bisa bangkit kembali. Lebih dari itu pula, bukan hanya pekerja-pekerjanya, tapi dia juga bisa membantu pengusaha-pengusaha lokal yang termasuk di dalam jaringan logistiknya atau supply chain-nya, di mana kebanyakan dari supply chain ini adalah petani-petani lokal atau peternak-peternak sapi lokal yang tentunya mendapatkan penjualannya ini melalui usaha Sweet Sunday Ice Cream. Ini adalah contoh dari banyak contoh di seluruh Indonesia, mulai layanan-layanan kami di mana para pengusaha-pengusaha mikro, kecil dan menengah ini bisa dibantu bangkit di pandemi melalui teknologi Grab. Oke, baik. Ini nampaknya masih konfidensial. Ini kalau kita bicara soal berapa kontribusi dari ride hailing sama layanan-layanan Grab yang lain, ini kayaknya Pak Rizky? Ya, ini adalah suatu layanan yang keseluruhan. Seperti kita lihat ya, tidak ada layanan yang lebih penting dari lainnya kalau kita lihat ya. Baik itu layanan pengantaran, mobilitas, maupun kemudian pengantaran makanan, telemedicine, semuanya ini memberikan dampak yang luar biasa positif. Karena kita memiliki misi yang kita sebut tadi Grab for Good. Dan kita lihat ini menjadi satu kesatuan, bukannya hal yang terpisah-pisah. Dan semua elemen masyarakat saling bergantung dan saling membutuhkan layanan-layanan tersebut. Baik, ini kalau saya coba buka aplikasinya, ini ada top up, ada wellness, ada home services, clean and fix, bahkan ada servis AC kalau saya tidak salah menafsirkan ini. Betul. Cleaning and home reparation, memperbaiki rumah.
Betul. Oke. Jadi ini saya bisa jelaskan juga khusus untuk Clean and Fix. Ini juga layanan yang luar biasa, di mana sangat penting juga ketika pandemi. Orang kan mungkin juga malas untuk keluar, misalnya membersihkan barangnya atau apa dan lain-lain, atau butuh renovasi misalnya bagian rumahnya dan lain-lain. Ini bisa melalui layanan Clean and Fix. Tapi yang lebih penting lagi di sini adalah dua hal. Yang pertama adalah ini juga adalah salah satu bentuk pemberdayaan UMKM. Karena yang ada di dalam platform Clean and Fix ini bukan karyawan Grab yang datang untuk melakukan pembersihan atau apa dan lain-lain. Ini adalah usaha-usaha UMKM yang tergabung di dalam layanan Clean and Fix untuk mereka memberikan layanan-layanan yang diminta oleh masyarakat. Oke. Hal penting yang kedua adalah layanan teknologi Clean and Fix ini diberikan oleh mitra kami yaitu Sejasa. Sejasa ini adalah salah satu dari beberapa startup lokal Indonesia yang kami nurture atau kami kembangkan melalui program Grab Ventures Velocity. Jadi di sini ada dua hal yang sangat penting. Yang pertama adalah Clean and Fix ini adalah salah satu layanan lagi dari kebanyakan layanan kami yang memberdayakan UMKM. Yang kedua, ini juga disediakan oleh teknologi lokal yang di-nurture melalui program pengembangan startup kami yaitu Grab Ventures Velocity. Oke. Artinya gini, ada layanan-layanan yang pertama misalkan kayak groceries, mungkin delivery, semacam boleh saya sebut sebagai kurir Pak Rizky, misalkan mengantarkan paket dan segala macam. Tapi ada juga layanan-layanan yang tidak menggunakan mitra pengemudi, tapi juga ada mitra UMKM dan segala macam yang bekerja sama dengan Grab. Dan ketika ada pesanan dari pelanggan, mereka langsung datang ke tempat pelanggan. Kurang lebih begitu ya? Kurang lebih begitu, tapi ada faktor teknologinya juga. Teknologinya di situ yang penting. Okay. Jadi ketika mereka melakukan pemesanan atau request di situ, kemudian akan ada beberapa mitra yang memberikan penawaran. Dan itu semuanya akan tampak di aplikasinya. Kita bahkan bisa sebagai pelanggan mengirim foto untuk lebih jelas ya. Foto apa yang dibutuhkan, misalnya mau ada pembetulan pagar misalnya seperti itu ya. Dan bentuknya seperti apa bisa difoto dulu sehingga mereka bisa memperkirakan. Kemudian mereka ada penawaran dari beberapa UMKM. Dari situ penawaran dilakukan semuanya melalui digital dan dipilih juga secara digital, dan semua aktivitas ini juga di-track secara digital melalui aplikasi sehingga membantu bukan saja produktivitas dari UMKM, tapi juga membantu untuk mereka bisa men-schedule layanan mereka. Dan tentunya ini juga adalah kepuasan buat para pelanggan karena semua aktivitasnya terrecord di dalam platform digital ini, tapi juga penting adalah mereka bisa menjadwalkan dengan baik kapan jadwal kedatangannya. Kadang-kadang kan sulit ya mengatur kapan datang dan lain-lain. Dengan layanan digital hal ini tentunya sangat terbantu melalui aplikasi Grab. Oke, artinya kesepakatan itu sudah harus terjalin di dalam teknologi itu sebelum mereka bertemu. Betul sekali. Jadi tidak ada yang random datang misalnya seperti apa, semuanya sudah terjadi kesepakatan. Artinya dan yang lebih penting lagi, pembayaran juga bisa dilakukan melalui pembayaran digital melalui mitra kami di dalam pembayaran digital. Oke. Ada kemungkinan ini nggak Pak? Artinya mungkin informasinya kurang lengkap tapi kesepakatannya sudah terjalin terlebih dahulu. Nah itu bagaimana solusinya? Ya, kami juga sudah memperhitungkan hal tersebut karena kadang-kadang kan detail tidak terjadi pada saat di awal, atau mungkin informasi yang diberikan pelanggan kurang lengkap. Hal seperti ini semuanya bisa dipecahkan melalui teknologi digital. Makanya Grab for Good atau teknologi untuk kebaikan ini adalah hal yang penting. Jadi di dalam aplikasinya apabila nanti ada perubahan misalnya specs dan lain-lain, itu bisa dilakukan adjustment di dalam aplikasinya. Dan kemudian bisa diselesaikan dengan tentunya kesepakatan dua pihak, tidak bisa satu pihak saja, misalnya dari pelanggan atau dari mitranya. Hal ini adalah prinsip, kesetaraan ini adalah prinsip yang kami jalankan untuk semua layanan kami, bukan hanya untuk Clean and Fix saja. Misalnya tadi untuk layanan pengantaran orang, pengantaran makanan, pemesanan makanan dan lain-lain. Kesepakatan dua belah pihak di dalam platform kami dan melalui platform digital, dan produktivitas untuk membantu mereka menjalankan aktivitasnya dengan baik dengan teknologi. Ini adalah prinsip yang penting yang dijalankan di semua layanan kami. Pak Rizky, kita jeda sebentar. Kita akan lanjutkan ini di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, kami segera kembali. Lambat laun neraca usaha Grab Indonesia di kuartal kedua tahun 2020 membaik. Kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Mikro transisi sejak akhir 2020 membuat layanan transportasi menuai hasil positif. Hal ini tampak pada Grab Bike, Grab Car,
Grab Taxi, Grab Express, Grab Food, Grab Hitchcar, Grab Hitchbike, Grab Share, serta Grab Rental. Grab melakukan berbagai inovasi dan terobosan di masa transisi. Hasilnya, roda bisnis berputar kembali seperti sebelum masa pandemi. Proyeksi Grab tahun ini tidak muluk-muluk, yakni membuka peluang bisnis untuk mitra dan UMKM dengan strategi bisnis yang mudah dijangkau pengguna dalam kehidupan sehari-hari. Dengan aneka inovasi dan strategi, Grab melihat peluang bisnis tahun 2021 lebih cerah. Kinerja akan pulih seperti sebelum masa pandemi COVID-19. Kembali di Show Talk, kita masih bersama Rizky Kramadibrata, Presiden of Grab Indonesia. Pak Rizky, ini koreksi kalau saya salah dengar. Anda itu berkali-kali bicara Grab for Food, Grab for Good ya? Ya. Dan terus kemudian sekali, terus diulangi lagi teknologi untuk kebaikan. Seolah-olah Grab itu adalah teknologi itu sendiri. Nah, mungkin masyarakat juga barangkali masih banyak yang agak sedikit salah paham mungkin bahwa Grab itu adalah teknologi atau aplikasi ride hailing, padahal bukan seperti itu. Bukan hanya itu, tapi Grab adalah teknologi itu sendiri. Atau bagaimana sebetulnya Pak Rizky? Baik, jadi saya jelaskan ya Mas Rudi, memang benar sekali ini adalah misi kami, Grab for Good. Mungkin lebih jelasnya adalah teknologi yang digunakan Grab untuk kebaikan. Karena misi dari Grab ini adalah menggunakan teknologi untuk menjadikan kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia ini jauh lebih baik. Baik itu para penggunanya maupun para mitra-mitra UMKM yang termasuk di dalam jaringan platform kami. Nah, penting sekali emang sekali lagi ada dua hal. Yang pertama adalah Grab ini adalah perusahaan teknologi. Jadi dengan teknologi kami membuat hal ini bisa diberdayakan, enabling all of these services, connecting all people di sini, baik untuk kebutuhannya atau untuk memberikan layanan. Kemudian hal yang penting juga di sini adalah bagaimana teknologi ini benar-benar digunakan untuk kemudahan masyarakat. Komitmen kami terhadap hal ini sangat tinggi ya, Mas Rudi ya. Di bulan November tahun lalu 2020, tepatnya 10 November 2020 itu Hari Pahlawan. Kami meresmikan yang kita sebut dengan Grab Tech Center di Jakarta, yaitu di salah satu bilangan di Jakarta, di mana kami mendirikan di situ suatu tech center yang pertama di Indonesia. Apa sih yang kami lakukan di sana? Yaitu menjadikan Grab Tech Center itu menjadi pusat inovasi dan riset untuk teknologi yang digunakan untuk para mitra-mitra UMKM. Salah satu hasilnya misalnya lewat Grab Tech Center itu adalah kita meluncurkan suatu teknologi aplikasi yang kita sebut dengan Grab Merchant. Grab Merchant ini apa? Ini adalah untuk memberdayakan para UMKM ini agar bisa survive, bahkan lebih dari survive, yaitu bisa bangkit ketika pandemi ini. Misalnya pendaftaran untuk merchant Grab Food itu tidak perlu lagi dilakukan secara offline atau datang langsung, tapi bisa langsung semuanya full melalui aplikasi. Lalu melalui aplikasi Grab Merchant ini juga bisa melakukan pemberdayaan buat para mitra-mitra UMKM. Jadi bukan hanya sekedar daftar. Kadang-kadang daftar untuk mitra GrabFood ini menjadi salah satu step saja. Tapi lebih dari itu, mereka bisa diberdayakan lebih daripada itu. Misalnya, mereka bisa mengiklankan sendiri layanannya itu dengan cara yang sangat mudah dan layanan yang sangat terjangkau. Mereka bisa melakukan pengadaan beberapa barang-barang yang dibutuhkan biasanya oleh merchant-merchant UMKM di sini dengan sangat mudah melalui aplikasi ini. Bahkan mereka bisa juga mengelola misalnya keuangannya, melihat tracking bisnisnya seperti apa melalui aplikasi ini. Grab Tech Center ini didirikan memang dengan semangat untuk misi membawa kebaikan melalui teknologi untuk mitra-mitra UMKM di Indonesia. Dan salah satu dari inisiatif kami juga di situ meluncurkan satu hall ya yang tentunya digunakan untuk aktivitas teknologi, kemudian juga pengembangan UMKM yang kita sebut dengan Habibie Hall ya di situ ya. Di mana ini adalah untuk memperingati salah satu tokoh yang sangat berpengaruh di bidang teknologi yaitu Bapak B.J. Habibie tentunya, di mana penggunaan nama beliau juga diresmikan oleh keluarga waktu itu Pak Ilham Habibie juga hadir secara virtual online. Di sini memberikan semangat bahwa teknologi ini memang bagian penting
tapi terutama ketika pandemi dan tentunya ke depannya nanti, teknologi akan jauh lebih penting lagi, terutama bukan hanya penggunaannya untuk masyarakat, tapi ini bisa dijadikan menjadi alat atau tools bagi para UMKM bisa bangkit dan menjadi pilar kebangkitan ekonomi di Indonesia. Oke, itu secara permanen ya Pak Rizky ya? Tentunya, Mas Rudi. Artinya bukan hanya seperti pameran sementara yang berlangsung dalam periode tertentu kemudian selesai, enggak. Tapi ini memang permanen dan itu memberikan layanan bagi mitra dan calon mitra sebetulnya untuk melakukan sesuatu yang mungkin bisa dilakukan juga bersama dengan Grab gitu. Betul sekali, ini adalah bukan hanya tempat yang permanen, tapi juga fasilitas di mana kami memfokuskan inovasi dan riset untuk UMKM di situ, dan kemudian juga aktivitas-aktivitas di sana melalui BJ Habibie Hall. Oke, mestinya itu bukan hanya di satu kota mungkin mestinya Pak Rizky? Ya, tapi kita secara pusat kita lakukan di sana, tapi tentunya riset, komunikasi, dan lain-lain ini dilakukan di seluruh kota ya. Oke. Pak Rizky, ini kalau kita bicara soal mitra, baik mungkin mitra pengemudi maupun mitra UMKM dan lain sebagainya, saat ini yang dimiliki Grab berapa banyak Pak? Kami tentunya memiliki akses ya, yaitu menyediakan lapangan untuk penyediaan pendapatan di sini ya, melalui platform digital kami kepada jutaan mitra di seluruh Indonesia. Ini tentunya terdiri untuk para UMKM mitra ini dari mitra pengemudi, kemudian juga mitra merchant food, semuanya adalah UMKM nasional. Kemudian juga tadi saya sebutkan Grab Kios yang terdiri dari agen dan juga warung yang tersebar di ratusan kota di seluruh Indonesia. Nah, ini adalah hal yang sangat penting karena kita lihat mereka ini menjadi elemen yang sangat krusial buat kebangkitan ekonomi Indonesia ketika pandemi ini. Dan kepentingan mereka untuk bangkit itu adalah kepentingan kami juga, sehingga fokus dari teknologi kami yang berikan adalah untuk selalu aksesibilitas kepada mereka untuk jaringan pelanggan dan juga produktivitas yang bisa diberikan melalui teknologi. Dan tentunya teknologi Grab for Good ini misi Grab for Good ini menjadi hal yang sangat penting untuk fokus kami untuk menjalankan aktivitas dan inisiatif dari Grab. Kalau kita bicara soal penambahan mitra, itu sampai sekarang masih terus berlangsung kan Pak Rizky ya? Ya, tentunya ini hal yang harus disesuaikan tentunya dengan keadaan pasar dan lain-lain. Kami juga tadi saya sebutkan sangat memperhatikan sekali bagaimana kesejahteraan mitra ini. Ya. Jadi ini harus dibalance selalu dengan apakah ada demand yang cukup atau tidak. Nah, cuman hal yang bisa di-notable bahwa selama pandemi ini kami melakukan kerjasama untuk fokusnya adalah untuk UMKM ini. Salah satu program pemerintah yang sangat baik yang saya lihat adalah Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia atau Gernas BBI. Di mana di sini melalui Gernas BBI ini bukan hanya inisiatif-inisiatif dilakukan, tapi juga melakukan pengajakan atau onboarding atau mengajak para mitra-mitra merchant UMKM ini masuk ke platform digital. Selama pandemi ini, dari sejak BBI ini diluncurkan dan kami adalah ambil bagian di dalam inisiatif ini, sudah lebih dari 700.000 mitra UMKM bergabung untuk bersama-sama masuk ke platform digital, bukan saja untuk masuk saja, tapi juga untuk bisa bangkit dan memanfaatkan tools-tools dari teknologi tadi yang saya sebutkan, misalnya untuk bisa beriklan, kemudian juga bisa untuk mengelola keuangannya dan lain-lain, untuk menjadi bagian dari platform digital dan bagian dari Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia bersama pemerintah. Ya. Sebetulnya ada satu pertanyaan lanjutan Pak Rizky. Mengapa tadi saya tanyakan, apakah sampai sekarang itu sebetulnya penambahan mitra masih terus berlangsung? Artinya gini, selama pandemi ini sebetulnya banyak sekali mereka yang pada akhirnya menjadi korban, putus hubungan kerja dan segala macam. Salah satu alternatif yang mungkin bisa mereka lakukan adalah bergabung menjadi mitra seperti di Grab sebetulnya. Apakah itu juga terlihat? Ya, jadi ini sangat terlihat, tadi saya sempat sebutkan, bahkan sebelum pandemi, 30% dari mitra Grab Bike itu sebelumnya tidak memiliki lapangan pekerjaan. Tapi ada prinsip lain yang tadi saya sebutkan, bahwa kita juga harus menjaga keseimbangan dari pendapatan para mitra-mitra ini.
Jadi jangan sampai juga kita melakukan perekrutan yang berlebihan dan lain-lain, karena ini harus dijaga keseimbangan ini. Oke. Nah, tentunya masuk kepada platform Grab ada beberapa pilihan buat para masyarakat ya. Yang pertama tadi mitra pengemudi. Lalu yang kedua tadi saya sebutkan juga untuk menjadi mitra merchants, yaitu untuk GrabFood. Untuk yang paling mudah, tidak perlu bikin apa-apa dan lain-lain, ini bisa juga menjadi tadi mitra untuk online, yaitu Grab Kios. Di mana Grab Kios ini orang bisa langsung daftar. Sama juga melalui Grab Merchants aplikasi, di mana mereka bisa langsung daftar dan segera bisa melakukan aktivitas produktivitas untuk penjualan, baik itu jual pulsa misalnya, atau pembayaran bills, ataupun hal-hal lain yang ada di dalam aplikasi Grab Kios. Dan ini tentunya menjadi pilihan buat masyarakat ya, apakah mereka ingin menjadi mitra yang satu atau yang lainnya, tergantung dengan kebutuhan dan juga keadaan dari masing-masing masyarakat di Indonesia. Oke, baik. Pak Rizky, kita jeda sebentar. Kita akan lanjutkan di segmen berikut. Kembali di Sioto, kita masih bersama Rizky Kramadibrata, Presiden of Grab Indonesia. Pak Rizky, ini kalau bicara soal aplikasi, boleh nggak kalau saya tanya berapa banyak yang sudah mengunduh aplikasi Super Grab di Indonesia saat ini dan berapa banyak yang aktif? Ya, ini layanan aplikasi Grab ini, karena sifat kami ini adalah layanan super app atau aplikasi serba bisa, ini sudah menjadi layanan yang digunakan oleh kebanyakan masyarakat Indonesia, sehingga memang jutaan dari masyarakat Indonesia ini sudah menggunakan aplikasi kami dan aktif menggunakannya juga sehari-hari. Bahkan layanan kami untuk mobilitas, yaitu transportasi pengantaran orang, kemudian juga untuk layanan makanan saat ini sudah menjadi pilihan utama, dan kami menjadi pemimpin ya di pasar saat ini untuk menjadi aplikasi yang dipilih masyarakat untuk layanan pengantaran dan layanan mobilitas mereka. Ini menunjukkan bahwa komitmen kami ini untuk memberikan hal yang baik melalui teknologi ini menjadi hal yang utama dan diakui oleh masyarakat. Kita lihat sendiri memang aplikasi kami ini bisa memberikan layanan yang bermacam-macam. Di antaranya adalah tadi pengantaran orang, pengantaran makanan, pengantaran barang, kemudian juga beli kebutuhan sehari-hari. Baik, jadi memang layanan kami ini telah menjadi layanan yang digunakan oleh jutaan masyarakat Indonesia sehari-hari ya. Dimana tidak heran karena layanan aplikasi super atau aplikasi serba bisa ini memberikan banyak sekali layanan bagi masyarakat. Mulai dari pengantaran, kemudian pengantaran makanan, kemudian juga untuk bahkan kepada telemedicine, pemenuhan barang sehari-hari. Ini menjadikan hal yang fokus bagi kami untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Bahkan layanan pengantaran orang maupun pengantaran makanan, kami telah menjadi pemimpin pasar untuk layanan yang paling dipakai oleh masyarakat Indonesia saat ini. Fokus kami kepada pelanggan dan fokus kami kepada misi kami menunjukkan bahwa ini adalah hal yang tepat untuk dilakukan dan untuk kami tetap menjadi pilihan masyarakat Indonesia. Baik, beberapa waktu lalu itu sempat ada wacana atau mungkin isu sebetulnya bahwa Grab itu akan melakukan satu kerjasama atau mungkin merger dengan kompetitornya. Bagaimana Anda menanggapi ini? Ya, itu kan rumor sih ya. Bagi kami, fokus kami hanya satu sih, yaitu fokus kepada bagaimana Grab bisa memenuhi kebutuhan pelanggan melalui teknologi kami. Kami yakin dengan fokus seperti itu adalah hal yang utama dan menjadikan kami menjadi pilihan masyarakat. Oke, saya garis bawahi sekali lagi kalau itu rumor ya Pak Rizky ya. Baik, Pak Rizky, ini kalau saya buka aplikasinya itu sebetulnya aplikasinya layanannya banyak sekali, termasuk soal health. Terus ada bayar bill juga bisa juga melalui aplikasi Grab. Kemudian ada juga insurance. Ya, artinya ini Grab ini, aplikasi Grab ini bukan hanya aplikasi tentang ride hailing, soal antar barang atau orang, tapi juga banyak sekali layanan yang bisa dilayani di situ sekarang ini. Betul sekali Mas. Jadi memang ini hal yang sangat penting untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat. Jadi tadi di dalam misi Grab for Good ini adalah salah satu hal yang mungkin baik kebanyakan bisnis
ini menjadi hal yang sulit dicapai, yaitu bagaimana bisa menjalankan usahanya tapi pada waktu yang bersamaan bisa memberikan dampak positif buat masyarakat. Oke. Itu yang kita sebut dengan social impact, positive social impact. Melalui layanan Grab, melalui teknologi ini membuktikan bahwa ternyata bisnis targetnya dengan social impact ini bisa berjalan berdampingan. Contohnya untuk layanan insurance, kalau misalnya dulu sulit sekali untuk mendapatkan layanan insurance, mungkin harus bertemu dulu dengan orang dan lain-lain, kemudian akadnya juga mungkin harus offline. Saat ini bisa dilakukan secara online dan ini bisa dilakukan juga dengan harga yang terjangkau kepada masyarakat. Jadi kalau ngecek di Grab Insurance di sini, kami menggabungkan di sini untuk penyedia-penyedia layanan asuransi untuk sama-sama memberikan layanan yang inovatif untuk bisa memberikan layanan asuransi ini ke banyak masyarakat dengan harga yang terjangkau. Oke. Demikian pula dengan Grab Health Telemedicine. Di sini kami bekerja sama dengan Good Doctor Technology memberikan layanan telemedicine. Masyarakat bisa dengan mudah mengakses layanan telemedicine-nya. Bahkan ini bisa membantu protokol kesehatan. Orang tidak perlu lagi datang misalnya karena di sini menjaga untuk physical distancing. Dan mereka bisa mendapatkan layanan konsultasi bukan hanya masalah kesehatan general ya, secara umum ya. Tapi di sana banyak sekali layanan-layanan dokter spesialis mulai dari THT, kemudian juga mata, di sini penyakit dalam dan masih banyak lagi bahkan sampai kepada gizi dan lain-lain, di mana konsultasinya ini bisa dilakukan secara online menggunakan teknologi, dan yang pentingnya karena ini menjangkau masyarakat luas dan beratusan kota di Indonesia, hal ini bisa mereka peroleh bukan hanya dengan mudah, tapi juga dengan harga yang terjangkau. Fokus kami kepada kesehatan ini menjadi hal yang sangat penting karena kami yakin protokol kesehatan dan kesehatan ini menjadi fokus untuk bisa bangkit baik UMKM maupun masyarakat. Pada waktu yang sama kami juga bekerja sama dengan Good Doctor di sini menyelenggarakan yang kita sebut dengan Grab Vaksin Center. Tentunya bekerja sama dan mendapat support dari pemerintah yaitu Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kami sudah menyelenggarakan Grab Vaksin Center untuk masyarakat baik itu mitra kami maupun lansia maupun juga pekerja-pekerja pariwisata baik di Bali, Tangerang, Bandung, kemudian juga di Palembang yang baru-baru ini kita terjadi, yaitu bagian dari untuk membantu masyarakat bangkit di kala pandemi. Oke, Pak Rizky, ini kalau kita bicara 2020, tiba-tiba kemudian ada pandemi, mungkin yang banyak dilakukan oleh bisnis itu adalah bagaimana bertahan. Tapi setelah berlangsung lama di 2021 ini mestinya juga mereka bukan hanya bertahan, tapi bagaimana tetap berkembang di situasi yang penuh tantangan seperti sekarang. Betul nggak kalau saya berasumsi seperti itu, Pak Rizky? Betul sekali, Mas Rudi. Nah, target Grab sendiri di 2021 ini apa, Pak Rizky? Ya, yang pertama adalah mengadres kesulitan ketika pandemi ini, yaitu memberikan tools atau peralatan baik secara digital maupun fisikal untuk mitra-mitra kami bisa bangkit. Tadi misalnya untuk mitra merchants kita berikan tools melalui teknologi Grab Merchants. Mereka bisa bangkit di sini, melakukan pendaftaran online, kemudian juga melakukan promosi kepada usahanya di dalam aplikasi kami. Untuk mitra-mitra pengemudi, kami berikan yang kita sebut dengan layanan Grab Protect, yaitu untuk mitra GrabCar ada separasinya secara plastik, kemudian hand sanitizer. Untuk mitra Grab Bike di situ ada separasi plastik yang portable yang bisa dilipat juga dan digunakan ketika dibutuhkan mengantarkan orang. Layanan Grab Protect ini menjadi sangat penting ketika pandemi ini. Karena apa? Karena concern masyarakat terhadap kesehatan ini kan sangat tinggi. Sejak pandemi kami langsung meluncurkan layanan Grab Protect ini dan layanan kami ini sudah digunakan oleh masyarakat Indonesia dengan banyak sekali. Dari sejak pandemi berlangsung sampai sekarang, layanan Grab Protect ini sudah digunakan lebih dari, kalau dihitung nih ya jaraknya ya, lebih daripada 60 kali bolak-balik bumi ke bulan ini ya. Dan ini adalah jarak yang sangat panjang dan itu adalah layanan yang kami berikan menggunakan protokol kesehatan. Dan kemudian salah satu fokus lagi di 2021 ini adalah untuk membantu pemerintah untuk bisa cepat melakukan vaksinasi. Melalui teknologi kami bekerja sama dengan Good Doctor, kami
kami meluncurkan layanan Grab Vaksin Center yang tadi saya sebutkan, ada untuk lansia, kemudian juga untuk mitra-mitra pengemudi, kemudian juga untuk pekerja pariwisata. Karena apa? Karena kami yakin kecepatan dan jumlah vaksin yang luas ini menjadi kunci untuk kebangkitan Indonesia. Melalui Grab Vaksin Center ini, kami juga melakukan beberapa inovasi teknologi. Yang pertama adalah di Bali itu adalah layanan Grab Vaksin Center dengan teknologi drive-thru. Dan itu ketika diluncurkan di bulan Februari adalah layanan vaksin center drive-thru yang pertama di Indonesia dan di Asia Tenggara. Kemudian kami lanjutkan untuk improve, untuk memperbaiki, memberikan layanan vaksin pilihan yaitu 3-in-1. Yaitu orang bisa daftar baik untuk drive-thru menggunakan mobil, drive-thru menggunakan motor, ataupun walk-in dan semuanya terdaftar melalui teknologi di sini. Dan ini adalah layanan vaksin 3-in-1 yang pertama di Indonesia dan bahkan mungkin di dunia. Oke, baik. Pak Rizky, kalau secara bisnis, kinerja keuangan, target 2021 seperti apa, Pak? Targetnya tentunya adalah untuk bisa memberikan kontribusi ekonomi yang lebih besar lagi melalui mitra-mitra UMKM ini. Kami yakin sekali bahwa pilar-pilar ekonomi melalui UMKM ini adalah hal yang sangat penting. Karena kita tahu bahwa UMKM ini adalah salah satu yang terdampak ketika pandemi. Salah satu studi dari ADB menunjukkan bahwa 50% dari UMKM ini terdampak. Dan kita tahu bahwa UMKM ini menyumbangkan lebih dari 60% kepada GDP Indonesia. Sehingga target utama kami adalah membangkitkan kembali pendapatan para mitra-mitra UMKM. Baik. Pak Rizky, kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan di segmen berikut. Kembali di CEO Talk, kita masih bersama Rizky Kramadibrata, Presiden of Grab Indonesia. Pak Rizky, ini kalau kita bicara soal Grab, dengan bisnis Grab ini yang sudah berlangsung sejak 2012 tadi kalau saya tidak salah ya? Betul. Nah, kalau menurut Anda, apa yang membuat Grab itu bisa bertahan hingga sekarang? Tentunya kalau menurut saya, ini yang penting memang fokus kepada pelanggan. Fokus kami kepada pelanggan itu menjadi prinsip. Menggunakan teknologi Grab for Good, teknologi yang digunakan Grab untuk kebaikan. Apa yang kami lakukan sebetulnya fokus kepada pelanggan, apa yang dibutuhkan oleh pelanggan dan memberikan solusi untuk permasalahan mereka sehari-hari. Ini adalah kunci yang kami bawa dari sejak awal dan tentunya tetap relevan sampai sekarang. Dan ini bukan hal yang mungkin kita jadikan sebagai jargon, tapi terus-terusan kita lakukan. Tentunya kita mendapatkan masukan, input, kemudian juga kita melakukan survei secara reguler kepada pelanggan kami, baik itu pelanggan pengguna, mitra pengemudi, maupun mitra merchants di sini dan kios, untuk mengetahui apa yang menjadi prioritas mereka. Dan mengetahui prioritas mereka dan mengadres atau memberikan jawaban atau solusi dari permasalahan mereka menjadi kunci keberhasilan dari sejak awal, dan kami bangga bisa terus memberikan kontribusi untuk Indonesia dan menjadi aplikasi teknologi pilihan masyarakat Indonesia. Oke, boleh kalau saya garis bawahi menjadi kuncinya itu adalah menjawab atau menjadi solusi dari kebutuhan masyarakat pada saat itu dan hingga Betul, sekarang. Mas. Oke, baik. Kalau jumlah karyawan Grab sendiri saat ini berapa banyak, Pak? Kami sudah memiliki mempekerjakan karyawan ribuan di Indonesia. Oke. Dan yang penting di sini adalah memang sejak tahun lalu kami sudah mendirikan yang kita sebut dengan Grab Tech Center. Grab Tech Center di sini menjadi pusat inovasi, riset juga untuk solusi untuk mitra-mitra UMKM. Dan ini adalah hal yang tentunya penting karena para karyawan kita sebutnya Grabbers ini selalu bangkit dengan misi ya, dan mereka percaya dengan apa yang dilakukan dan memberikan hasil yang terbaik. Oke. Dengan jumlah karyawan yang begitu banyak, apakah ini menjadi kendala untuk menyampaikan visi, program kerja dan segala macam, atau sebetulnya ada tools atau cara tersendiri yang dilakukan Pak Rizky untuk bisa menyampaikan visi itu bisa tetap clear sampai ke tingkat yang paling bawah?
Tentunya konsistensi adalah kuncinya, yaitu bagaimana menjalankan misi untuk memberikan perbaikan untuk kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia ini terus-menerus kami sampaikan. Dan saya yakin setiap Grabbers ini memiliki misi yang sama. Dan setiap kali bangun tidur, termasuk saya juga, yang kita pikirkan itu adalah bagaimana kita bisa memberikan kontribusi yang lebih besar lagi buat para mitra-mitra ini dan masyarakat Indonesia. Dan dengan fokus terhadap misi ini adalah hal yang menjadi penting. Baik, Pak Rizky, saya percaya bahwa setiap orang itu punya karakter yang berbeda. Ketika mereka menjadi pemimpin juga mereka memimpin dengan cara yang berbeda. Kalau Pak Rizky ini kalau boleh didefinisikan barangkali ya, karakter cara memimpin Pak Rizky itu apa, Pak? Yang pertama adalah kalau saya lihat yang paling penting kalau saya nilai adalah kita untuk listen atau mendengarkan. Jadi sebelum kita berbicara, tentunya penting sekali kita untuk mendengarkan masukan, baik itu dari para karyawan, tim, dan lain-lain. Ini adalah hal yang paling penting, karena kebanyakan orang mungkin lupa untuk listen, untuk mendengar. Padahal listen ini adalah hal yang penting untuk bisa mengetahui apa yang menjadi aspirasi tim, kemudian juga permasalahan, dan juga aspirasi dari masyarakat. Hal penting yang berikutnya adalah diversity ya, atau keberagaman. Saya ini salah satu leaders yang sangat percaya kepada keberagaman. Jadi orang-orang dari berbagai macam latar belakang, background, pendidikan, kemudian juga bahkan umur dan lain-lain. Ini menjadi hal yang sangat penting karena dengan makin beragamnya tim member, ini justru makin memperkaya khasanah kita dan makin memperkaya ilmu, pengetahuan, dan cara memandang kita kepada satu permasalahan. Kemudian saya ini percaya juga kepada team players, bukan kepada super atau individual players. Menurut saya tidak ada individu yang super, tapi yang super adalah teamwork. Sehingga walaupun ada seorang individu yang mungkin super, sangat penting sekali untuk menganut prinsip untuk sebagai team player. Ini adalah beberapa hal yang mungkin saya bisa bagi kepada pemirsa. Oke, Pak Rizky, kalau Grab itu ada karakter tersendiri nggak ketika mereka mau merekrut karyawan gitu ya, atau pegawai? Memang banyak hal baik, misalkan pintar, kerja keras, disiplin, penuh ide, atau bahkan mungkin harus milenial. Ya harapannya mungkin bisa lengkap semuanya itu, tapi yang paling penting bagi Grab itu apa, Pak? Ya, emang intelijensi, kemudian juga pencapaian itu hal yang penting ya. Tapi buat kami yang penting adalah memang culture dan prinsipnya. Kita memiliki apa yang kita sebut sebagai Grab Way. Dan ini adalah hal yang penting bukan hanya ketika perekrutan, tapi juga ketika pengembangan karyawan atau Grabbers ini. Ada 4 hal yang kita sangat lihat, yaitu kita sebut dengan 4H, 4H, yaitu ada honor di sini, bagaimana seseorang itu bisa menjalankan hal sesuai dengan komitmennya. Kemudian ada heart, bagaimana orang percaya terhadap apa yang dilakukannya sehingga bisa menjalankan dengan sepenuh hati di sini ya. Kemudian ada humility, bagaimana orang mengakui bahwa orang itu harus belajar terus-menerus. Tidak ada di satu tempat itu di mana orang bisa puas terhadap apa pencapaiannya. Ini adalah hal-hal yang sangat penting untuk dimiliki, di mana bagi Grabbers ini adalah hal yang kita jalankan terus-menerus. Buat Grab, intelijensi atau pencapaian itu adalah satu hal, tapi culture atau Grab Way ini adalah hal yang sangat penting untuk diperhatikan dan menjadi prinsip kami sehari-hari. Baik, Pak Rizky, Anda itu sekarang berada di puncak sebuah perusahaan dan Anda juga punya visi yang boleh dikatakan sangat baik gitu ya, bahwa bagaimana melakukan kebaikan dan segala macam. Nah, mimpi Anda ke depan apa, Pak? Apakah mungkin ada hal-hal lain yang ingin Anda capai, atau mungkin ada tanggung jawab lebih yang mungkin ingin Anda raih gitu? Barangkali mungkin menjadi untuk bertanggung jawab di tingkat negara sebagai menteri misalkan gitu, atau apa?
Iya, jadi kalau kita lihat adalah memang misi saya pribadi adalah yang tadi saya sempat sebutkan ya, bahwa ternyata bisnis dan social impact itu bisa berjalan berdampingan. Karena ternyata sebuah usaha itu bisa memberikan dampak sosial yang sangat positif. Dan contohnya adalah di Grab. Setiap hari sebetulnya doa saya adalah untuk bisa memberikan manfaat yang lebih banyak lagi buat lebih banyak orang. Dan tentunya ini cita-cita yang nggak pernah berhenti ya. Baik kepada yang sudah kita berikan manfaat melalui teknologi kita, bagaimana untuk bisa memberikan kebaikan yang lebih lagi. Kemudian kepada yang belum, bagaimana kita bisa memberikan solusi, baik itu melalui teknologi atau layanan kami, untuk bisa memberikan manfaat lagi buat orang-orang tersebut. Dan Indonesia yang lebih baik adalah pencapaian setiap hari yang tidak berhenti, dan mudah-mudahan ini bisa terus diperbaiki oleh saya, oleh Grab, dan oleh masyarakat Indonesia keseluruhan. Baik. Pak Rizky, terima kasih banyak sudah bersama kami di CEO Talks. Sama-sama Mas Rudi, terima kasih juga pemirsa. Pemirsa, sampai di sini bincang-bincang saya bersama Rizky Kramadibrata, Presiden of Grab Indonesia. Kita jumpa lagi di CEO Talks episode mendatang. Sampai jumpa.